membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Kau masih boleh mengizinkan kami dalam keadaan sehat. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkati kami Tuhan yang mendengarkannya, sehingga kiranya boleh menjadi pelita dan pedoman bagi kehidupan kami. Begitu juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman-Mu boleh mengetuk pintu hati kami satu persatu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Kamis tanggal 31 Juli 2025, yaitu yang tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayatnya yang ke-20. Demikian dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu hukum Tuhan mengatakan kepada kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Atau dengan kata lain, ini adalah sebuah undangan, sebuah ajakan, sekaligus juga menjadi sebuah perintah kepada kita untuk mengkhususkan hari Sabat menjadi peristirahatan kita, sekaligus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di mana kita memuji Tuhan dalam konteks hari Minggu, Sabat, maka kita perlu datang ke bait Allah untuk melakukan ibadah di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kenyataan belakangan ini, ada sebuah penelitian yang mengatakan tingkat keaktifan beribadah ke gereja umat Kristen setidaknya 2-3 tahun belakangan ini semakin minim. Secara khusus setelah terjadinya pandemi atau wabah COVID-19 yang membuat kita tidak bisa datang beribadah ke gereja, lalu dialihkan ibadah itu ke rumah kita masing-masing, atau dengan kata lain melalui digital. Artinya sambil bekerja kita bisa beribadah, atau dimanapun kita melaksanakan aktivitas kita, kita bisa melaksanakan ibadah kita. Memang di satu sisi, dalam situasi yang seperti ini, ibadah online tampak menjadi sebuah solusi. Namun ketika kita masuk ke era new normal, tempat ibadah sudah bisa kembali dibuka dan kita boleh kembali datang ke gedung gereja. Namun tampaknya ada sebagian atau sebuah kebiasaan di sebagian orang menjadi lebih nyaman, menjadi terbiasa untuk melakukan ibadah secara individual melalui live streaming. Apakah ini salah? Tentu tidak. Ini baik. Tapi ada jauh yang lebih baik, yaitu datang ke gedung gereja. Kenapa? Sebab ibadah pada hakikatnya adalah bukan individual, melainkan komunal. Itulah sebabnya kita orang Kristen disebut sebagai persekutuan. Ketika ada persekutuan, maka dia lebih dari satu. Kita Injil mengatakan 2 atau 3 orang pun kamu berkumpul dalam nama Tuhan, maka disitulah Tuhan ada di tengah-tengahmu. Ini mengatakan bahwa lebih dari satu itu sudah menjadi sebuah komunitas. Terlepas komunitas kecil atau komunitas besar, namun ini adalah sebuah panggilan bagi kita semua untuk bersekutu.
menjadi satu. Tentu kita sebagai jemaat, kita dipanggil oleh Tuhan melalui firman ini supaya kita bersama-sama datang ke gedung gereja membangun persekutuan. Memang betul, Tuhan ada di mana saja, bisa kita jangkau. Namun firman ini mau mengatakan bahwa Tuhan juga ada di dalam bait-Nya. Dan Tuhan menghendaki setiap orang untuk datang ke sana berbondong-bondong, memuji dan memuliakan namanya. Saya baca sekali lagi. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tuhan memilih, Tuhan menguduskan tempat yang menjadi bait-Nya dan menjadi kediamannya juga. Maka kita dipanggil ke sana, ke tempat kediaman Tuhan untuk beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika ada di tengah-tengah kita yang mendengarkan renungan ini, mungkin kita masih malas, mungkin kita masih belum termotivasi untuk datang ke gereja. Marilah datang. Tuhan mengundangmu, Tuhan menunggumu, Tuhan menantikanmu. Begitu juga teman-teman persekutuanmu, semua menantikan kehadiranmu. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga semakin sehat, semakin pulih, sehingga kiranya boleh bergabung ke dalam gedung gereja persekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa hari Minggu yang akan datang, datanglah ke gereja, pujilah dan muliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyapa kami Tuhan pada hari ini melalui firman-Mu, di mana Engkau mengatakan bahwa tempat kediaman-Mu adalah di bait yang kudus itu, di gereja-Mu Tuhan. Dan Engkau mengundang, menunggu, dan menantikan kedatangan kami di bait-Mu yang kudus itu. Tuhan, kami mau datang ke sana. Kami mau bersekutu bersama dengan teman-teman seiman, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ketuklah pintu hati kami, supaya kami senantiasa mau melangkahkan kaki kami, datang ke pelataran bait-Mu. Supaya Engkau sajalah Tuhan yang selalu kami rindukan dalam kehidupan kami. Kalaupun kami punya kesibukan Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kami Tuhan kesempatan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada. Sebab kami tahu Tuhan bahwa panggilan kami di dunia ini adalah panggilan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke hadapan-Mu, supaya Engkaulah yang membimbing, menuntun dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.